Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu dalam curahan rahmat Allah yang tiada henti-hentinya. Tayangan video ini tentang organisasi semi militer dan organisasi militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Masa pendudukan Jepang dibentuk organisasi semi militer dan organisasi militer. Yang dimaksud dengan organisasi semi militer adalah para anggotanya yang bergabung dalam suatu organisasi diberikan latihan-latihan kedisiplinan yang menjadi kecakapan dasar militer. Selanjutnya, organisasi semi militer ini diberikan keterampilan untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan. Dalam latihannya, organisasi semi militer ini menggunakan persenjataan imitasi militer, serta organisasi ini tidak masuk dalam sistem militer Jepang di Indonesia. Organisasi semi militer yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang seperti Seinendan, Barisan Pemuda, Kaibodan, dan Barisan Pelopor. Dalam organisasi Seinendan ini, anggotanya diberikan latihan militer dengan tujuan agar anggotanya memiliki kemampuan mempertahankan diri dan memiliki kemampuan untuk penyerangan. Mengenai syarat menjadi anggota Seinendan adalah pemuda dengan usia 14 sampai 24 tahun. Adapun Kaibodan, pembantu polisi, kehadirannya disebabkan jumlah kepolisian Jepang sangat terbatas sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka lahirlah Kaibodan. Tugas Kaibodan atau pembantu polisi memberikan bantuan tugas kepolisian seperti pengaturan lalu lintas, dan pengamanan di desa-desa. Untuk diterima menjadi anggota Kaibodan, syaratnya adalah semua anak laki-laki dari setiap desa atau kub yang dinyatakan berbadan sehat dan kuat serta berkelakuan baik dan dalam usia dari 26 tahun sampai 35 tahun. Barisan Pelopor Suishitai dibentuk ketika keadaan Jepang semakin terpuruk dalam Perang Asia Pasifik dan banyak daerah pendudukan Jepang berhasil direbut oleh pihak sekutu. Barisan pelopor ini lahir akibat rapat Chuo-Sangi-in atau Dewan Penasihat Jepang. Dalam rapat tersebut muncul pertanyaan dari pimpinan rapat tentang bagaimana caranya membangun kesadaran rakyat terhadap kewajibannya dan membangun persaudaraan. Anggota Chuo-Sangi-in memberikan usulan harus dibentuk sebuah badan yang bertugas mempersatukan seluruh penduduk untuk kemenangan akhir. Barisan pelopor ini atau Suishitai langsung dipimpin kaum nasionalis, dalam hal ini oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Raden Panji Suroso. Barisan pelopor, para anggotanya adalah para pemuda yang diberikan keterampilan militer dengan menggunakan peralatan bukan militer seperti senapan kayu dan bambu runcing. Keterampilan lain yang mereka dapatkan adalah bagaimana cara-cara menggerakkan rakyat, memperkuat pertahanan,
dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Mereka dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari pimpinan nasionalis dan mereka diwajibkan meneruskan isi pidato terhadap anggota mereka yang tidak hadir. Mengenai organisasi militer yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang adalah Heiho dan Peta. Heiho adalah pembantu prajurit Jepang dan dibentuk bulan April tahun 1943. Heiho ini masuk dalam struktur militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Untuk menjadi anggota Heiho adalah pemuda dengan syarat berbadan sehat dan berusia antara 18 sampai 25 tahun, serta berkelakuan baik dan minimal pendidikannya adalah sekolah dasar. Heiho ini sangat terlatih secara militer karena keberadaan Heiho tersebut terlibat dalam medan pertempuran. Keterampilan yang dimiliki Heiho seperti pemegang senjata anti pesawat, pengemudi, penembak senjata artileri, dan lain-lain. Ternyata dari jenjang kepangkatan tidak ada satupun anggota Heiho berpangkat perwira karena pangkat perwira adalah milik orang-orang Jepang. Jenderal Kumakichi Harada memutuskan untuk membentuk peta pasukan pembela tanah air. Namun pembentukannya harus mengesankan berasal dari aspirasi bangsa Indonesia. Maka Jenderal Kumakichi Harada meminta kepada Gatot Mangkuprojo, pemimpin nasional yang bersimpati kepada Jepang, agar mengajukan permohonan tentang pembentukan peta kepada Gun Saikan, kepala pemerintahan militer Jepang. Gatot Mangkuprojo selanjutnya mengajukan permohonan kepada Gun Saikan untuk pembentukan peta, dan akhirnya kepala pemerintahan sipil atau Gun Saikan menerbitkan keputusan tanggal 3 Oktober dibentuk peta pasukan pembela tanah air. Pemuda yang bisa masuk bergabung dengan peta ini akan diberikan latihan sehingga nantinya mereka memiliki keterampilan militer. Pembentukan peta ini diharapkan dapat mempertahankan tanah airnya dari upaya serangan militer pihak sekutu. Ternyata di dalam tentara peta ini terdapat jenjang kepangkatan seperti Daidanso atau komandan batalion, Sudanso atau komandan kompi, Sidanso atau komandan peleton, dan Budanso adalah komandan regu.